Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bab 43, media internasional menyorot namanya. Hari ke-25 tanpa kultivasi. Markas Global Empire di New York bergetar dengan hiruk-pikuk. Layar raksasa di ruang kontrol memamerkan headline berita, ledakan Tibet, konspirasi Global Empire, dari CNN, pria misterius di balik anomali Himalaya, dari BBC, dan siapa Raka, pengusaha penuh rahasia, dari Al Jazeera. Thread Clara Vos di X, yang kini mencapai 500.000 interaksi, telah membakar spekulasi global tentang naga putih dan ledakan energi di puncak Kailas 3 minggu lalu. Raka berdiri di depan layar, tubuhnya lemah namun matanya penuh tekad. Manual pemulihan, terbuka di halaman ke-26, berbisik, ketika dunia menyorotmu, jadilah badai yang mengalihkan pandangan. Ia memegang jimat kecil dari gudang senjata Tibet, artefak sederhana yang ditemukan bersama manual pemulihan, memancarkan energi hangat di tangannya. Mereka ingin cerita, gumamnya. Aku akan beri mereka cerita, tapi bukan yang mereka harapkan. Ruangan seluas 500 meter persegi itu terasa seperti sangkar kaca raksasa yang memantulkan setiap kelemahannya. Udara berdesis dari ventilasi, berbaur dengan aroma besi tua dan listrik statis dari puluhan layar yang memancarkan berita dari seluruh penjuru dunia. Di sudut, Ibrahim sibuk memantau tren media sosial, jari-jarinya menari di atas 3 keyboard sekaligus. Setiap kali sebuah headline baru muncul, napas Raka tertahan sejenak, merasakan betapa rapuhnya posisinya sekarang. Tanpa kultivasi, ia bagai raja tanpa mahkota, berusaha mempertahankan tahtanya hanya dengan tipu muslihat dan sisa-sisa wibawa. Ibrahim mendekat, wajahnya tegang. Tuan, Clara Vos punya sumber dari dark web, kemungkinan The Circle. Bot mereka mendorong thread-nya menjadi viral. The Global Post akan rilis artikel besar dalam 36 jam, dan New York Times mengejar wawancara eksklusif. Biarkan mereka menulis, kata Raka, suaranya lebih percaya diri daripada yang ia rasakan. Kita rilis narasi resmi, Global Empire sedang meneliti anomali energi Tibet untuk proyek lingkungan. Hubungi Surya, minta dia gunakan koneksinya untuk menunda artikel New York Times. Kita butuh waktu, Ibrahim. Waktu yang tidak kita miliki. Ibrahim mengangguk, tapi matanya masih menyimpan keraguan. Tuan, jika The Circle benar di balik ini, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka seperti laba-laba yang merajut jaringnya perlahan. Maka kita harus menjadi angin yang menerbangkan jaring mereka, jawab Raka sambil menatap jimat di tangannya. Artefak kecil itu terasa hidup, berdenyut dengan energi kuno yang seolah berbisik tentang rahasia yang terlupakan. Manual pemulihan di mejanya terbuka pada halaman yang menggambarkan diagram energi yang kompleks, sebuah puzzle yang belum terpecahkan. Tiba-tiba, Ayu masuk, napasnya tersengal. Raka, 3 sekte kultivasi besar, Sekte Pedang Langit, Ordo Bunga Teratai, dan Aliansi Cahaya Suci, mengirim utusan ke New York. Mereka tahu tentang deklarasimu di video dan ingin menguji apakah kau benar-benar lemah. Wajah Raka berkerut. Ini yang ia takuti, ketika para kultivator yang selama ini menghuni dunia bayangan memutuskan untuk melangkah ke cahaya. Mereka bukanlah wartawan yang bisa dibeli atau diatur dengan narasi. Mereka adalah hiu yang mencium darah di air. Di mana mereka sekarang? Tanya Raka,
mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Mereka menunggu di lobi utama. Li Tianfeng dari Sekte Pedang Langit terlihat. Tidak sabar, lapor Ayu. Raka menyipitkan mata. Sekte, ya. Kita sambut mereka di markas, tapi dengan kejutan. Ia menekan tombol di pergelangan tangannya, mengaktifkan protokol keamanan level 4. Aku ingin naga putih dan naga biru berada di ruang pertemuan. Siapkan semua artefak defensif yang kita miliki. Jika mereka ingin perang, kita akan beri mereka pertunjukan. Malam itu, lantai 88 Global Empire menjadi arena ketegangan. Ruang pertemuan megah diterangi lampu kristal, dengan 3 utusan sekte berdiri di hadapan Raka, Li Tianfeng dari Sekte Pedang Langit, dengan pedang berkilau di pinggang, Maya Devi dari Ordo Bunga Teratai, memancarkan aura spiritual, dan Victor Stahl dari Aliansi Cahaya Suci, matanya penuh curiga. Kau yang disebut naga putih, tanya Li Tianfeng, suaranya seperti bilah pedang. Deklarasimu mengguncang dunia kultivasi, tapi tubuhmu lemah. Apa rahasia manual pemulihan yang kau ambil dari Tibet? Raka, duduk di kursi kepala dengan tongkat penyangga, tersenyum tipis. Saudara Li, saya hanya pengusaha yang melindungi keluarga. Manual pemulihan? Hanya buku tua yang tak berguna tanpa kultivasi. Maya Devi melangkah maju, tangannya memancarkan cahaya samar. Jangan permainkan kami. Artefak itu milik dunia kultivasi, bukan dunia modern. Serahkan, atau kau akan menyesal. Sebelum Raka menjawab, jendela kaca setinggi langit-langit meledak dalam hujan pecahan. 4 pembunuh berjubah hitam, agen bayaran Sekte Pedang Langit terjun masuk, pedang mereka berkilau di bawah cahaya lampu. Hancurkan naga putih, teriak salah satunya, pedangnya menebas ke arah Raka. Naga putih dan naga biru, yang sudah bersiaga, bergerak cepat. Naga putih melemparkan tombak energi dari artefak Tibet, menangkis pedang pembunuh pertama. Naga biru melompat ke samping, melepaskan jaring listrik dari perangkat Global Empire, melumpuhkan 2 penyerang. Raka, meski lemah, mengaktifkan jimat di tangannya. Cahaya biru meledak dari jimat, membentuk perisai energi yang menahan tebasan pedang keempat. Kalau kalian ingin uji aku, kata Raka, suaranya menggema meski napasnya tersengal, kalian akan kecewa. Ia menekan tombol di meja, mengaktifkan jebakan lantai. Panel baja terbuka, menjebak 2 pembunuh dalam lubang berjaring listrik. Li Tianfeng menggeram, tangannya menyala dengan energi pedang. Kau pikir teknologi bisa menandingi kultivasi? Ia melompat, pedangnya menghantam perisai Raka. Jimat itu berderit, energinya melemah, tapi Raka tetap berdiri, matanya membara. Naga putih menghadang Li Tianfeng, tombaknya berputar seperti naga. Mundur, atau kau akan jadi abu, teriaknya. Pertempuran sengit meletus, dengan Maya Devi dan Victor Stahl menahan diri, mengamati dengan kewaspadaan. Setelah pertempuran singkat, pembunuh bayaran ditangkap, tapi Li Tianfeng masih berdiri, pedangnya terhunus. Raka mengangkat tangan, menghentikan naga putih. Cukup, katanya. Saudara Li, serangan ini bukan ide sekte, bukan? Seseorang memanipulasi kalian. Ia menyalakan layar, menampilkan data Vault 7, transaksi sekte dengan The Circle. Kalian disusupi. The Circle ingin kalian menghancurkan saya, tapi mereka juga mengincar manual pemulihan. Bantu saya, dan data ini tak akan bocor ke dunia kultivasi. Maya Devi mengerutkan kening.
Kau berani mengancam kami? Bukan ancaman, jawab Raka, melainkan tawaran. Kalian ingin manual pemulihan aman? Kita hadapi The Circle bersama. Victor Stahl mengangguk perlahan. Kami akan pertimbangkan. Tapi waspadalah, Raka, dunia kultivasi tak memaforikan kelemahan. Setelah para utusan pergi dengan peringatan mereka, Raka menoleh ke naga putih. Apa pendapatmu? Mereka tidak percaya pada kita, Tuan. Tapi mereka juga tidak percaya pada The Circle. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Raka menghela napas. Pertempuran kecil ini hanyalah awal. Ia bisa merasakannya, badai yang jauh lebih besar sedang berkumpul di Cakrawala. Di fasilitas medis spiritual Global Empire, Dimas terbangun dari koma, tapi matanya kosong, seolah dirasuki. Bayangan. Mereka memanggilku, iganya. Naga putih, yang menjaga, mencium energi gelap, benih kegelapan, yang kini mengalir di meridian Dimas. Tiba-tiba, alarm keamanan berbunyi. 3 agen Ordo Bayangan, berjubah hitam dengan topeng bertuliskan simbol kuno, menyusup ke fasilitas. Mereka melemparkan bola asap berenergi gelap, melumpuhkan penjaga. Naga putih bertarung sengit, tombaknya menghantam satu agen, tapi yang lain menculik Dimas dan melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Raka, yang baru tiba, melihat rekaman CCTV dan berlari menuju mobil lapis baja Global Empire. Kejar mereka, perintahnya kepada naga biru yang mengemudikan kendaraan. Di jalanan New York yang ramai, pengejaran sengit terjadi. Agen Ordo Bayangan melemparkan jimat peledak, menghancurkan mobil di belakang mereka. Naga biru membalas dengan senapan energi dari Global Empire, tapi agen itu lincah, melompat antar gedung seperti bayangan. Raka, memegang jimat pelindung, merasakan energi kecil dari manual pemulihan mengalir di tubuhnya. Ia melemparkan jimat itu, menciptakan ledakan cahaya yang memperlambat agen. Namun, di ujung jalan, agen Ordo Bayangan menghilang ke dalam kerumunan, membawa Dimas. Kembali di markas, Raka mengepalkan tangan, kemarahan dan rasa bersalah membakar dadanya. Ayu menangis, memohon jawaban. Raka, kenapa mereka mengincar Dimas? Apa yang terjadi di Tibet? Benih kegelapan, jawab Raka, suaranya bergetar. Ordo Bayangan menanamnya di tubuh Dimas selama ritual kunci darah. Mereka ingin menggunakannya untuk ritual terakhir, tapi aku akan hentikan mereka. Ibrahim masuk, membawa komunikator yang diambil dari agen di Singapura. Tuan, kami dekripsi sinyal baru dari Ordo Bayangan. Mereka menyebutkan kuil naga dan pemicu akhir. Dimas adalah kuncinya. Di saat yang sama, media global semakin kacau. CNN menayangkan wawancara dengan Clara Voss yang mengklaim memiliki bukti baru tentang naga putih. Surya dan Laksmi berjuang menahan artikel New York Times, tapi tekanan publik tak terbendung. Di sebuah kuil tua di Eropa, seorang agen Ordo Bayangan berlutut di hadapan sosok berjubah gelap. Nomor 1, benih kegelapan aktif. Anak itu dalam kendali kita. Naga putih akan datang ke kuil naga. Sosok itu tersenyum dingin. Biarkan dia datang. Ketika ritual terakhir selesai, dunia akan berlutut pada yang terlarang. Di luar, petir menggelegar, dan bayangan naga raksasa melintas di langit, seolah meramalkan pertempuran yang akan mengguncang bumi. Bersambung ke bab 44.